warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zufanka dengan NIM 2420100164. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi jurnal saya yang berjudul Analisis Riba dalam Transaksi Utang Piutang Perspektif Hukum Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar MHHK. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian riba. Riba menurut bahasa berarti al-ziyadah yang artinya tambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Secara etimologis juga menjelaskan tentang istilah riba dalam bahasa Arab yang bermakna tambahan atau penambahan. Oleh karena itu, setiap bentuk tambahan atau kelebihan dalam suatu transaksi disebut sebagai riba. Adapun secara terminologis, riba merupakan praktik penambahan beban kepada pihak peminjam akad utang piutang yang dikenal sebagai riba. Riba juga terjadi dalam bentuk penambahan takaran atau nilai dalam transaksi barter atas hasil pokok yang disebut dalam hadis, yaitu pertama emas, perak, gandum syar'i atau sejenis gandum, kurma, dan garam. Ketentuan ini berlaku ketika tukar-menukar dilakukan antara hasil sejenis dengan takaran yang tidak setara atau tidak secara tunai, termasuk dalam hal pertukaran antara emas dan perak atau antara jenis makanan pokok dengan jenis lainnya tanpa transaksi tunai. Dan semuanya itu termasuk dalam kategori riba. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang konsep utang piutang dalam perspektif hukum Islam. Dalam fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam dikenal dengan istilah al-qard. Utang piutang dalam syariat Islam dikenal dengan istilah qard, yang secara bahasa berarti bagian atau pengurangan, karena harta yang dipinjamkan adalah potongan dari kekayaan pemberi pinjaman. Qard adalah suatu akad antara dua pihak di mana satu pihak memberikan harta kepada pihak lain dengan kesempatan pengembalian jumlah yang sama. Akad qard termasuk dalam kategori ta'awun, yakni akad tolong-menolong, bukan transaksi biasa. Tujuan utang piutang ini adalah untuk memudahkan kehidupan sosial, mengingat adanya perbedaan kondisi ekonomi di masyarakat antara yang berkecukupan dengan yang membutuhkan. Secara hukum, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan memberikan pinjaman kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 1754, definisi utang piutang sama dengan pinjam meminjam. Pasal tersebut berbunyi, pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan suatu jumlah barang-barang tertentu kepada pihak kedua dengan syarat akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Perjanjian utang piutang model usaha tersebut diatur oleh ketentuan mengenai perjanjian pinjaman dan utang, serta ketentuan mengenai tanggung jawab dan hak-hak antara kedua belah pihak. Pada perjanjian mengenai utang piutang tersebut, modal usaha ini diatur dalam mengenai pinjam habis pakai. Perjanjian utang piutang modal usaha mencakup syarat-syarat pinjaman, jangka waktu pengembaliannya, bunga dan jika ada, serta prosedur jika terjadi atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Riba qard atau hutang piutang perspektif dalam fikih. Hukum qard atau utang piutang mengikuti hukum taklifi, yaitu terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena sesuai dengan kaidah fikih. Secara etimologis, qard berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada qard peminjam dianggap sebagai bagian yang diambil dari harta muqrid atau pemberi pinjaman. Sementara itu, dalam pengertian istilah, utang merupakan sejumlah uang atau barang yang dimiliki nilai ekonomi yang diberi dari pihak lain berdasarkan kesepakatan, dengan kewajiban untuk dikembalikan atau dilunaskan pada waktu yang telah ditentukan. Qard bertujuan untuk menjalankan perintah Allah agar umat muslim saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan tanpa adanya unsur mencari keuntungan.
Selain itu, CART juga mempererat ikatan persaudaraan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Utang piutang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kontrak atau perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang diwajibkan untuk membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal utang piutang pun, Islam memberikan aturan bagaimana hukumnya atau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, utang piutang memiliki beberapa adab. Hal tersebut adalah: yang pertama, CART harus ditulis dan dipersaksikan. Yang kedua, pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Yang ketiga, melunasi utang dengan cara yang baik. Yang keempat, berutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Yang kelima, berupaya untuk berutang dari orang yang solih yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal. Yang keenam, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberi pinjaman. Yang ketujuh, menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin, menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan. Yang kedelapan, bersegera melunasi utang tersebut. Yang kesembilan, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Rukun dan syarat CART. Mukrid atau pemberi utang harus memenuhi kriteria. Yang pertama, ahli at-tabarrur atau layak bersosial. Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contohnya, orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya untuk membeli khamar, judi, dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini anak kecil, orang gila, dan budak. Yang kedua, ikhtiar tanpa ada paksaan. Artinya dalam memberikan utang harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau dorongan dari pihak ketiga. Muqtarid atau orang yang berutang harus orang yang ahliyah muamalah. Maksudnya ia sudah balik, berakal sehat, dan tidak mahjur, atau bukan orang yang menurut syariat. Tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berutang, maka tidak syah karena tidak memenuhi syarat. Mahfarid atau mahkun alaih, barang yang diutang harus merupakan barang yang bisa diakad salam. Sesuatu yang sah diakad salam juga sah diutangkan, begitu juga sebaliknya. Sigat ijab kabul atau ucap serah terima. Contohnya, dari pihak peminjam, saya mengutangkan barang ini kepada Anda, saya memberikan barang ini kepada Anda, tapi harus mengembalikannya dengan yang sama, atau ambillah barang ini dan kembalikanlah barang yang sama sebagai gantinya. Dari pihak peminjam, saya terima pemberian utang Anda. Barang yang sah dijadikan utang piutang. Barang yang dipergunakan dalam transaksi utang piutang diklarifikasikan ada dua, yaitu pertama, barang mitsil atau yaitu barang yang memiliki padanan yang sama di pasar tanpa adanya perbedaan pada bagian-bagian atau satuan-satuannya. Termasuk kategori mitsil adalah barang-barang yang ditimbang, ditakar, dan dihitung, seperti beras, baju, dan sebagainya. Barang tersebut memiliki padanan di pasar. Sedangkan yang kedua yaitu barang kismi adalah barang yang tidak memiliki padanan yang sama di pasar atau memiliki padanan namun berbeda antara bagian-bagian dan satuannya. Hukum berutang dan memberi hutang. Hukum memberi utang berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum, hukum memberi utang adalah sunnah karena memberi utang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Memberi utang hukumnya wajib jika orang yang hendak berutang berada dalam keadaan darurat bagi keberlangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi utang maka akan terjadi kesulitan yang membahayakannya. Memberi utang bisa haram apabila ia yakin bahwa orang yang diberi utang akan menggunakannya untuk maksiat. Berutang juga haram jika orang yang akan berutang yakni bahwa dirinya tidak akan bisa melunasinya, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat, kecuali jika orang yang berutang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka berutang hukumnya wajib. Hikmah utang.
Hutang piutang dalam Islam memiliki banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Sebagai bagian dari muamalah atau hubungan antara sesama manusia, utang piutang diatur dalam Islam dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil dari konsep hutang piutang dalam Islam. Yang pertama, menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Utang piutang memungkinkan terjadinya aliran dana antara individu yang satu dengan yang lain, yang dalam banyak kasus membantu mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, Islam mendorong solidaritas sosial dan membantu mempererat hubungan antara sesama, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Kedua, menjaga kehormatan dan kepercayaan. Dalam Islam, meminjamkan uang atau memberikan pinjaman harus dilakukan dengan niat baik, tanpa adanya niat untuk menyakiti atau menipu. Pemberi pinjaman harus memastikan bahwa pemberian utang tersebut tidak merugikan pihak yang berutang. Begitu pula dengan yang berhutang, harus berusaha untuk membayar tepat waktu dan tidak melanggar kesepakatan, menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Yang ketiga, mengajarkan kewajiban membayar hutang. Islam menekankan pentingnya untuk membayar hutang tepat waktu. Allah berfirman dalam Quran yang artinya, dan pada saat kamu berjanji, maka penuhilah janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Islam, membayar hutang adalah kewajiban yang harus ditepati karena melunasi hutang merupakan bentuk kejujuran dan integritas. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan berhutang, seseorang belajar untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keuangannya. Hal ini membantu individu untuk lebih berhati-hati dalam mengelola finansial dan juga menghindari sikap konsumtif yang berlebihan. Islam juga mengajarkan agar orang yang berhutang tidak berlarut-larut dalam hutang dan berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Yang kelima, menghindari riba atau bunga. Islam sangat melarang praktik riba dalam hutang piutang. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Sebagai gantinya, Islam menganjurkan transaksi yang adil dan mengutamakan kejujuran tanpa adanya unsur penindasan. Dengan demikian, sistem hutang piutang yang bebas riba memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat yang setara. Yang ketiga, analisis riba dalam transaksi utang piutang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW pernah berutang seekor unta yang berumur 2 tahun kepada salah satu sahabatnya. Lalu beliau melunasinya dengan membayar utang berumur 4 tahun. Tentu nilai keduanya tidak sama. Unta yang diterima Nabi lebih kecil daripada unta yang beliau gunakan untuk melunasi utangnya. Praktik Nabi ini mengajarkan kepada umatnya supaya orang yang berutang secara sadar memberikan tambahan kepada pihak yang telah membantunya dengan melunasi hutang dan menjadi hak orang lain. Yang menjadi hak orang yang memberikan pinjaman dan memberikan tambahan dari pihak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan tindakan ideal yang mestinya harus disadari orang yang meminjam. Muqrid boleh mendapatkan sesuatu yang lebih dari muqtarid, seperti membayar utang dengan nilai yang lebih baik secara baik. Misalnya, berutang sesuatu yang kurang bagus dibayar dengan yang lebih bagus, dengan syarat tidak disebutkan saat akad pinjaman. Bahkan berbuat seperti itu sunnah bagi pihak yang berhutang, karena tidak dimahrukan bagi pihak yang berhutang untuk mengembalikannya sebagaimana menerima hadiah dari pihak yang berhutang. Tambahan dari utang tersebut menjadi hak milik bagi pihak yang beri hutang tanpa adanya kejelasan. Sebab hal tersebut diikuti serta dalam pengembalian hutang. Juga sama seperti hadiah, sedangkan transaksi hutang piutang yang disyaratkan dengan pengembalian keuntungan bagi pihak yang memberikan hutang, maka akad tersebut batal. Orang yang memberikan pinjaman hendaknya tidak menyulitkan orang yang dia bantu. Disinilah salah satu bentuk keadilan dalam ajaran Islam. Di satu sisi, seorang peminjam diwajibkan melunasi utangnya jika sudah mampu membayarnya. Di samping itu juga ia dianjurkan supaya secara sadar memberikannya lebih. Di sisi lain, orang yang memberikan pinjaman tidak diperkenankan menyulitkan orang yang sudah tertimpa musibah.
Orang yang memberikan pinjaman dituntut untuk menunggu sampai si peminjam mempunyai kelapangan untuk melunasi tanggungannya, atau lebih baik menjadikan utangnya sebagai sedekah. Dari paparan tersebut, terlihat bagaimana Islam mengatur hubungan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara adil. Islam mengatur hak-hak kedua belah pihak secara seimbang. Oleh karena itu, dalam hubungan transaksi utang piutang ini tidak boleh ada yang terzolimi. Orang yang memberikan pinjaman juga mendapatkan haknya dengan cara si peminjam melunasi utang kepadanya sesuai dengan nilai pinjaman. Di samping itu, si peminjam dilindungi hak dengan adanya larangan mengambil riba atau bunga dari pinjaman tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks transaksi utang piutang atau qard dalam Islam pada dasarnya memperbolehkan praktik tersebut sebagai bentuk tolong-menolong dan solidaritas sosial antara sesama manusia. Utang piutang dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Namun demikian, praktik utang piutang yang disertai dengan tambahan atau keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada pihak yang berutang termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Hal ini karena adanya tambahan tersebut mengubah tujuan utama utang piutang dari tolong-menolong menjadi sarana eksploitasi ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang, baik bentuk bunga, denda, maupun keuntungan lainnya, termasuk dalam jenis riba yang dilarang. Selain itu,